Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ngalani amilah la haula wala quwata illa billah. Selamat berjumpa kembali di channel Sambato untuk berbagi pengalaman, berbagi pengetahuan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Ada yang ingin bertanya, bagi saudara-saudara yang ingin bertanya silakan dikasih waktunya untuk bertanya. Ada? Oke. Dari sebelah sini ini ada ibu yang mau bertanya, silakan Bu. Kenalkan dirinya Bu. Terima kasih Bapak. Saya Bu Sina dari Kalisude Banyumas. Mohon pencerahannya Bapak. Akhir-akhir ini seringkali apa-apa yang berkaitan dengan tradisi dan budaya di masyarakat itu dikatakan bid'ah. Nah, ini yang ingin saya tanyakan itu tentang, kebetulan saya suka dengan dunia pewayangan ya Bapak. Ini salah satunya juga ada yang menganggap, sebagian yang menganggap bahwa pewayangan ini termasuk bid'ah. Apakah benar? Kemudian sementara dulu para wali itu dalam syiar agama Islam itu menggunakan media cerita pewayangan. Kalau saya pikir setiap kali saya menyimak tayangan dari pewayangan, di situ kan banyak sekali filosofi yang begitu mendalam kalau menurut saya. Hanya saja saya sendiri pun masih kurang terlalu paham kaitannya dengan filosofi dalam pewayangan ini, kaitannya dengan agama Islam. Mohon pencerahannya Bapak. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya, walaupun satu pertanyaan tapi ini isinya cukup padat karena menyangkut tentang adanya hubungan antara agama dengan budaya. Jadi membutuhkan konsentrasi yang penuh, ingatan yang cukup tajam juga untuk mampu menjelaskan. Dan sebelumnya saya juga mohon maaf kepada para pakar-pakar budaya, juga pada pakar-pakar agama. Saya akan menjelaskan semampu pengetahuan saya. Mudah-mudahan bisa menambah satu wawasan, juga bisa mengurangi pada ketegangan selisih pendapat, silang pendapat pada masyarakat. Ini pertanyaan dari Bu Kusina ya, Bu Kusina Kalisude. Nih, Bu Kusina, terus kemudian didampingi oleh, kenalkan Bu, siapa Bu namanya Bu? Ibu Murni dari Kalikutan Sokaraja. Ibu Murni, terus kemudian ini yang pakai pakaian Jawa ini Ibu siapa Bu? Ibu Ari dari Purbalingga. Bu Ari dari Purbalingga. Bu Ari sinden apa bukan? Bukan. Bukan, tapi termasuk penggemar ya. Ya, menyukai. Oh ya. Kemudian ini ada lagi di sebelahnya Bu siapa Bu? Bu siapa Bu? Bu N. Bu N ini. Bu N nih. Dan ini ada bapak-bapak nih. Bapak-bapak kayaknya ini tukang ngegonge nih. Tukang ngegonge. Ya penimbule patut-patutnya. Nah ini tukang gambang ya. Itu satu lagi juga yang biasa jualan bakso nih di Purbalingga. Saya paham banget nih kalau ada wayang. Jadi perapatan Purbalingga itu dia jualan bakso. Bapak Jimmy kan Pak ya? Oke, Pak Jimmy. Ini mewakili dari teman-teman yang pada belum ngumpul di sini. Kita jelaskan semampu saya. Bismillahirrahmanirrahim. Pewayangan ya. Pewayangan, apa hubungannya tentang pewayangan ini, apakah bid'ah atau tidak? Itu terus kemudian kenapa para wali menggunakan media pewayangan ini sebagai syiar agama Islam.
Ini sepemahaman saya, dan saya nanti akan menjelaskan ya sedikitnya mungkin bisa menjadi pencerahan, syukur-syukur bagi para dalang-dalang, para pencinta-pencinta budaya wayang ataupun budaya yang lainnya, itu bisa lebih semangat lagi. Intinya begini, sewaktu Islam belum masuk ke Nusantara ini, Islam itu sudah mempunyai agama. Di Jawa ini sudah ada agama, yaitu adanya agama Hindu, agama Buddha yang sudah berkembang lebih lama di sini, di Pulau Jawa khususnya. Sehingga mau masuknya agama Islam ke sini tidaklah mudah, karena di sini sudah begitu kuat akan budi pekerti yang sudah diajarkan di tanah Jawa ini. Sudah bahkan dikatakan bisa lebih tua. Untuk itu maka ada sebuah upaya agar bisa masuk ke Pulau Jawa ini, ajaran ini, maka para wali itu menggunakan, kalau di dalam Islam disebut dengan siasah, bersiasat. Bagaimana caranya agar bisa masuk? Maka mereka, kemudian para wali berupaya melakukan pendekatan dengan cara yang termudah, yang sangat damai adalah dengan budaya. Maka dia menciptakan adanya budaya yang sekarang dikenal dengan wayang ya. Khususnya kalau di Jawa Tengah wayang kulit. Kalau di Jawa Barat ada wayang golek. Kalau di teater-teater ada wayang wong ya, wayang orang. Dan kalau anak-anak kecil juga ada wayang yang dilempar-lempar gitu. Itu mainan. Jadi belum masuk pada ini, tapi itu untuk hiburan saja. Jadi gini, bid'ah itu sesungguhnya banyak yang menyampaikan dengan sesuatu yang tidak dilakukan oleh Nabi itu adalah bid'ah, kayak gitu. Nah, tapi bid'ah, ada bid'ah yang hasanah, yang baik, itu sebenarnya tidak masalah kalau hal yang baik. Jadi menilai baik ataupun buruk itu harus dilihat dulu. Jadi dampak dari kecenderungannya itu bagaimana? Jika segala sesuatu yang ada ini mempunyai dampak kecenderungan itu baik, maka itu baik. Jadi jangan dinilai itu salah. Tapi segala sesuatu yang dilakukan itu jika itu berdampak buruk, maka itu adalah tidak baik. Jadi tidak menilai asal-asalan saja, tadi harus dinilai dari dampak kecenderungannya dulu. Tanpa para wali mungkin mengajarkan itu semuanya, mungkin diri kita tidak beragama Islam juga, itu mungkin seperti itu. Maka kira-kira dampak kecenderungannya para wali membuat cara bersiasat syiar dengan menggunakan budaya di situ. Wayang kira-kira baik apa enggak menurut kalian? Kalau menurut kalian baik, ya baik, karena itu berdampak baik buat kalian. Tapi ada orang yang mengatakan itu buruk, ya itu pendapat mereka, begitu. Yang penting kalian tidak mengganggu kepada mereka, dan ini adalah budaya yang harus kita lestarikan, karena agama itu akan berkembang sesuai dengan sosial pada masyarakat dan budaya pada masyarakat. Di zaman dulu dan zaman sekarang wayangnya juga mungkin sudah berbeda-beda melalui perkembangan. Sebagaimana juga adanya sebuah era. Zaman dulu ada dikatakan era bebas karena segala sesuatu yang dilakukan masih dalam hafalan, pengetahuan dalam hafalan. Kemudian muncul ada generasi, ada zaman, di situ alfabet munculnya A, B, C, D, di situ juga mempunyai pertentangan. Terus perkembangan lagi sampai sekarang dikatakan zaman
milenial ya, era gadget, itu juga banyak sekali pertentangan. Ada sisi baik, sisi buruk. Tapi kita lihat dampak kecenderungannya, jika itu baik maka baik. Nah, karena kalian mengatakan bahwa ini baik, maka dampaknya baik. Buktinya sampai ke diri kita jadi mempunyai banyak pengetahuan, karena di situ banyak filosofi. Para wali itu adalah orang yang sangat bijaksana, sangat arif, sangat halus sekali cara penyebarannya, cara pendekatannya. Maka saya itu sangat luar biasa kagum ya kepada mereka, karena sepanjang pengetahuan saya dari gambaran awal adanya wayang itu, yang dikeluarkan itu sebuah gunung ya, dikatakan gunungan, tapi itu sesungguhnya adalah kayon, dikatakan kayon. Nah, kayon itu karena kayu, bahasa Jawa itu kayu, tapi itu sesungguhnya lidahnya orang Jawa. Kalau di bahasa Arabnya mungkin hayu, maka itu adalah digambarkan kayu yakin, yang mengandung filosofi itu hayu sajaratul yakin. Jadi di situ sebuah gambaran penciptaan dari awal sampai akhir. Maka di bagian bawah itu digambar adanya gambar Recokupolo, gambar raksasa. Di situ menggambarkan keserakahan. Terus di atasnya ada gambar binatang, yaitu adanya banteng, adanya harimau. Itu menunjukkan orang-orang mempunyai watak seperti itu. Kalau dia mau belajar lagi, dia naik ke atas makin pandai, tapi di situ juga masih kadang membawa watak binatang, maka di atasnya ada gambar monyet, ketek, masih petakilan kayak ketek ya. Nah, maka naik lagi nanti ke atas, di situ ada gambar, paling ujung ada gambar peksi. Peksi itu sebuah lambang. Peksi itu bunyinya kung, maka orang Jawa itu suka burung perkutut ya, bukan ocean, senang burung perkutut, karena burung perkutut itu bunyinya kung, maka itu disebut peksi. Kebek tur isi, maka dari kisah wayang dari awal itu sebuah gunungan itu menggambarkan puncak tertinggi manusia adalah digambarkan seperti peksi, artinya suaranya itu betul-betul bisa mendamaikan. Jadi isinya penuh dengan muatan. Jadi kalimat-kalimatnya itu sungguh kalimat-kalimat yang berkasta. Dan kata-kata yang disampaikan di situ betul-betul punya karakter tersendiri yang kita sendiri kadang susah untuk mampu menjangkaunya. Itu tuh gambarannya lah. Terus kemudian pada filosofi yang lain itu wayang dikatakan versinya ada dua. Yang satu cerita tentang Ramayana, yang satu cerita tentang Mahabharata. Itu menggambarkan bahwa godaan atau ujian pada diri manusia itu yang pertama adalah Ramayana itu digoda dengan perempuan. Godaan pada perempuan, kita mampu apa enggak? Kalau mampu ya kita bisa selamat. Itulah cerita yang dari India yang pada kisah Ramayana. Nah, kalau yang di sini itu yang diceritakan lebih banyak itu yang Mahabharata. Jadi peperangan antara Kurawa dengan Pandawa 5 ya. Nah, kalau yang dari India itu yang Ramayana itu perebutan Dewi Sinta antara Prabu Ramawijaya dengan Dasamuka. Itu juga Dasamuka kenapa digambarkan sakti sekali? Dia bisa dikalahkan hanya oleh Prabu Ramawijaya. Nah, berarti kalau Rama itu udah sesuatu yang punya nilai tinggi sekali. Di agama lain ada Romo, gitu ya. Ada Rama.
Nah, kalau kita mau mengambil pada sisi yang Mahabharata. Nah, di sini Kurawa berasal dari darah kuru, darah kotor, kekotoran-kekotoran. Makanya darah kotor akan ketemu dengan darahnya siapa? Darahnya Pandu. Pandu. Jadi Pandawa 5 itu anak dari Pandu. Ya, anak dari Pandu. Nah, Pandu adalah sebuah panutan. Nah, Pendowo itu juga bisa diartikan Kenhowo, orang yang mampu ngengken howo, mengendalikan hawa nafsu. Maka dikatakan Kenhowo. Maka orang yang bisa ngengken howo, orang yang bisa mengendalikan hawa nafsu, itu pastinya orang yang sudah pernah belajar, orang yang dididik, orang yang punya panduan. Jadi orang yang terpandu, maka asal usulnya dari pandu. Itu hanya gambaran saja, jadi bukanlah sesuatu yang nyata. Itu adalah ajaran ya, ajaran yang mengandung makna yang sangat tinggi. Maka saya nantinya akan mengisahkan antara Kurawa dengan Pandawa. Karena yang kotor-kotor saya nanti tidak tak ceritakan secara luas, mending tak ceritakan yang Pandawa saja. Ini, Pandawa itu isinya ada 5. Tapi sesungguhnya dia hanya 4. Ya, karena yang pertama adalah Yudhistira atau Kuntadewa, terus kemudian yang kedua Brotoseno ya, yang disebut dengan Bima juga. Yang ketiga adalah Arjuna. Terus yang keempat adalah Nakula. Karena Nakula ini sama dengan Sadewa. Gitu. Maka sesungguhnya 4 tapi digambar 5. Karena nafsu kita sesungguhnya adalah 4. Yang pokok kita ketahui adalah luama, amarah, supya, mutmainah. Nah, itulah gambarannya. Maka 5 tapi sesungguhnya 4. Itulah orang-orang yang menggambarkan mampu mengendalikan hawa nafsu. Kenhowo yang mampu nanti memerangi darah-darah kotor yang jumlahnya sangat banyak sekali. 105 musuh 100. Sesungguhnya disinilah mulai filosofi Islam mulai dimasukkan. Ya karena bagaimana caranya, di situ digambarkan Sunan Kalijaga kepengin mengajarkan adanya sebuah ajaran, tapi cara menggesernya sangat halus. Jadi digambarkan di situ mulai adanya kisah umpamanya Puntadewa. Puntadewa itu juga bisa disebut dengan Kuntodewo. Kun bisa dikatakan urip, to budi wohowo. Manusia bisa hidup sempurna karena dia mempunyai sifat baik atau budi dan sifat buruk howo. Gitu. Maka manusia sempurna karena mempunyai 2 sifat, kedunungan budi karo howo. Kita tinggal mau ngikutin yang mana. Kalau ngikutin yang howo berarti masuknya ke dalam Kurawa. Maka ada juga itu namanya Adipati Karno. Adipati Karno itu sesungguhnya sama anak dari Dewi Kunti. Tapi karena dia lahir dari telinga, maka dia gambarannya hawa nafsu amarah, maka dia masuknya kepada golongan Kurawa, umpamanya kayak gitu. Nah, kita juga sama, mau ngikutin yang mana? Mau ngikutin yang laku budi apa laku dosa? Kita punya pilihan. Maka kita seharusnya ngikutin perbuatan-perbuatan yang baik atau laku budi. Nah, kemudian Puntadewa juga disebut dengan Samyaji, juga disebut dengan Gunotali-kromo. Artinya Samyaji Gunotali-kromo karena dia itu Puntadewa itu mempunyai sebuah jamus kalimo sodo. Nah, disitulah sesungguhnya dia
si Sunan Kalijaga ini mau mengislamkan orang-orang untuk bisa mencontoh. Maka diceritakan dia mempunyai sebuah jamus kitab ya, jimat, ada yang mengatakan jimat, jamus kalimo soto. Sesungguhnya itu kalimat syahadat, kalimat busodo, sebuah kalimat yang mampu menjadi obat, menjadi juga dia disebut dengan guno tali kromo. Dia juga yang syahadat itu juga yang digunakan untuk melakukan pernikahan. Dia disebut dengan samiaji. Kenapa? Karena orang yang mampu betul-betul memahami akan syahadat, betul-betul nih ya, maksudnya memahami akan syahadat, maka dia akan menjadi orang yang sangat terpuji. Karena Kuntodewo itu mempunyai watak legolilo, sabar lan darono. Orang yang begitu ikhlas. Negara, harta diambil pun dibiarkan. Dia juga orang yang jujur. Bahkan mati juga dia ikhlas. Itulah sebagai contoh. Sesungguhnya orang Islam, kalau dia mempunyai watak, harusnya orang-orang yang sudah memegang syahadat, orang yang sudah bersahadat, harusnya itu bisa mempunyai pewatakan yang seperti itu. Orangnya baik, sabar, dermawan, ikhlas, jujur. Maka lego lilo sabar lan krono, lego ing dunyo lilo ing pati. Itulah dia mempunyai syahadat. Jimatnya dikatakan jamus kalimo sodo. Orang yang bisa untuk bisa mempunyai seperti itu tidak bisa kalau hanya dadakan seperti itu. Maka digambarkan harus ada wewatakan yang kedua, digambarkan dalam pewayangan, digambarkan dengan Broto Seno. Yang sebelumnya itu bisa disebut dia punya nama juga Jagal Abilawa. Masih berat ya, masih kelakuannya belum ini. Dan terus juga Rekudoro, terus juga Broto Seno, terus juga Bima. Nah nanti kalau sudah dengan Bima, maka ada kisah Bima ngaji. Jadi ada wayang yang melakukan mau ngaji, yaitu hanya Bima. Nanti pada kisah Bima ngaji. Nah, yang namanya orang kepingin menguasai yang namanya ilmu syahadat, itu tidak hanya dengan ucapan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, hanya sekedar ucapan dalam lesan, tapi itu harus betul-betul memahami dengan kajian yang sangat mendalam. Itu. Jadi itu hanya dipahami oleh orang-orang yang betul-betul nantinya dalam kajian-kajian yang lebih dalam. Jadi kalau syariat, naik tarekat, naik hakikat, naik kepada ma'rifat, di situ nanti banyak sekali yang berkaitan pemahaman-pemahaman dengan syahadat. Nah maka orang bisa menguasai itu kalau punya watak yang kedua, yaitu Broto Seno. Broto artinya prihatin, bertapa, Seno adalah kekuatan. Jadi orang harus kuat melakukan puasa. Kalau orang yang tidak kuat dalam berpuasa, jarang bisa menguasai hikmah-hikmahnya dari adanya kekuatan, adanya ilmu kesempurnaan, yaitu adanya syahadat. Nah, itulah yang dimiliki oleh gambaran dari Broto Seno. Broto adalah tapa atau prihatin, Seno kekuatan lahiriahnya. Jadi lahiriahnya kuat dalam melakukan upaya prihatinnya, puasanya itu juga kuat. Maka tidak cukup di situ, dia harus mampu menyatukan panca inderanya. Maka dia punya jimat juga. Jimat itu sungguhnya azimah. Azimah sama dengan akhwa, sama dengan hakikat nur Muhammadiyah. Gambarannya kayak gitu ya kalau dalam agama. Tapi karena ini dalam budaya, maka orang Jawa ada bahasa jimat-jimat, maka azimah, ilat Jawa mengatakan jimat. Juga dia punya jimat ponco noko.
ponco artinya 5, kenoko artinya kuku. Jadi kuku 5 menjadi 1, artinya mampu menyatukan kekuatan panca inderanya sehingga menjadi senjata yang sangat tajam. Bukan dalam hanya gambaran secara biasa, tapi itu ada filosofinya. Terus kemudian di dalam pahanya Brotoseno itu punya azimat juga, namanya wungkul bener. Wungkul dari kata batu asah yang disebut dengan wungkal. Bener adalah kebenaran. Jadi orang yang kepingin menjadi orang Islam, itu lakunya itu harus benar, harus dilatih terus, diasah terus dengan berjalan di jalan yang benar. Itulah filosofi dari Brotoseno. Tapi hal kayak gitu pun tidak mudah, maka ada harus mempunyai gambaran yang ketiga. Gambaran yang ketiga yaitu adanya Herjuno, Arjuna. Her artinya banyu, air. Jun, wadah banyu yang dibikin dari tanah. No artinya wening. Jadi walaupun dia sudah melakukan tapa brata, puasa ini, tapi kalau ilmunya itu her, itu tidak dengan ilmu ya susah. Tapi ilmu yang bagaimana? Ilmu yang hak ya, jangan ilmu yang batal, juga jangan ilmu yang batil. Her itu lambang dari ilmu. Jun artinya wadah banyu yang dibuat dari tanah. Maka kita harus menjadi orang yang lemah, nggak boleh sombong, nggak boleh tamak. Maka dia digambarkan dengan jun artinya wadah banyu. Zaman dulu itu bukan tower ya, zaman dulu adanya jun. Mungkin kalau zaman sekarang namanya bukan Herjuno, tapi Hair Tower mungkin ya, lebih keren lagi. Ya. Apa? Hair Turno, oke. Nah, itu sekarang wadah banyunya itu. Tapi kalau dulu Jun, maka Herjuno, no tegese wening, juga pikirannya harus yang wening, begitu. Pikirannya harus wening. Lah, itulah disebut dengan Herjuno. Jadi orangnya digambarkan kaya akan ilmu, tapi pembawaannya dia adalah santun, pemikirannya juga tidak gerusa-gerusu. Itulah Herjuno. Watak yang seperti itu, jadi watak dari Kuntodewo, Brotoseno, Herjuno, itu lahir dari bapak yang namanya Pandu. Artinya orang bisa kayak gitu kalau dibimbing, punya guru. Dia punya mursyid, jadi harus dengan bimbingan. Baru dia bisa mendapatkan watak yang seperti itu dengan bimbingan, dengan pengetahuan yang luas, dengan pemahaman yang banyak, dengan ilmu-ilmu yang lebih sempurna, sehingga dia mampu menjadi yang bijaksana. Maka dia dengan ibu bernama Kunti. Kun juga bisa dikatakan hidup, karena kun jadi, kalau mesin itu kalau jadi hidup, kalau mesinnya mati nggak hidup, maka kun bisa dikatakan hidup. Bahwa kun itu artinya jadi, tapi kalau jadi bisa hidup, kalau nggak jadi nggak hidup, gitu. Nah, maka kun tegese urip, ti artinya ati. Jadi orang bisa seperti itu kalau yang hatinya hidup. Wong sing atine mati nggak bisa. Maka orang hatinya mati belajar agama Islam ya susah sekali. Maka bagaimana caranya agar hatinya hidup? Lah itu semuanya harusnya itu menjadi apa ya? Menjadi bawaan buat diri kita. Maka muncul gambaran yang keempat adalah nakulo. Nakulo artinya ya nakula. Nah, aku. Harusnya itulah diriku yang seperti itu, punya watak-watak seperti itu. Sadewo artinya sing dewani. Artinya batinku. Jadi secara lahir batin saya harus siap dengan jiwa yang seperti itu. Nah, sementara nakulo sama sadewo itu lahir dari Dewi Madrim. Madrim artinya madya, tidak ada, karena itu adalah diri saya. Itu hanya sebuah
filosofi yang sangat mendalam, yang tidak gampang untuk dipelajari. Jadi harus betul-betul ketemu nantinya dengan orang-orang pada pakarnya. Kalau saya bukan ya, belum sampai kepada pakar, tapi ya karena saya termasuk penggemar juga dalam budaya wayang, maka saya menginginkan juga sedikit banyaknya untuk bisa memahami. Terus kemudian sebenarnya ada hal yang memang sifatnya itu agak rentan. Karena gini, di dalam Islam itu juga ada yang banyak yang berpendapat dan kuat pendapatnya itu bahwa tidak boleh membuat katakanlah patung-patung atau lukisan-lukisan yang berbentuk itu sama dengan patung-patung. Ya karena nanti gambarannya di akhirat mereka akan menuntut ruh kayak gitu. Nah, maka dikatakan itu sesuatu yang sangat berat sesungguhnya kalau orang tidak mempunyai ilmunya. Tapi kalau dia mempunyai ilmunya, otomatis para wali punya ilmu, maka dia wayang itu tidak digambarkan dengan seperti asli manusia, maka dia digambar dengan miring ya, miring. Jadi tidak seperti manusia. Maka dikatakan ringgit, digambar miring karono dianggit, dibuat seperti itu disengaja dibuat seperti itu karena dia mempunyai pemahaman yang sangat tinggi. Jangan kalian itu pada mengira kalau yang nampak oleh kalian diam itu dia hanya diam saja. Contohnya batu. Jangan kamu menganggap batu itu tidak berzikir, batu itu bertasbih kepada Allah. Hanya diri kita itu ditutup akan hal itu saat ini. Jadi seolah-olah batu itu tidak pernah bertasbih, bahwa kadang-kadang kita sembrono saja. Tapi kalau orang-orang yang sudah punya pendalaman, dia tidak mau asal-asalan. Dia itu juga sangat suka kalau diambil, dipergunakan untuk kepentingan yang bermanfaat. Nah, nanti di zaman, katakanlah di akhirat, itu ada bahasa gini, ada suatu tempat di mana tempat itu manusia-manusia akan ditunjukkan bahwa mereka itu semuanya bertasbih. Nah, ini saya ada bahasa dalam Arabnya. Tempat itu disebut dengan Dar al-Hayawan. Nah, tempat di akhirat disingkap di depan manusia dan tempat itu dinamakan Dar al-Hayawan. Di situ kamu akan melihat sesuatu itu pada berbicara. Walaupun itu dianggap sesuatu yang di luar kebiasaan. Yang namanya di luar kebiasaan hanyalah asing di telinga orang-orang yang mendengar. Kalau sudah biasa ya nggak asing. Umpamanya kita orang Jawa, terus nanti tahu-tahu di daerah mana orang mendengar kita ngomong juga asing. Karena mereka jarang mendengar, gampangannya kayak gitu. Maka para wali menurut saya sungguh sudah luar biasa, maka dia sudah bersiasa, dia bisa mensiasati agar itu betul-betul tidak menjadi sesuatu yang haram dan tidak menjadi sesuatu yang dilarang. Makanya dia itu membuat ringgit, jadi dibuat miring. Sarono digawe miring, karono dianggit. Itulah kurang lebihnya kalau masalah wayang. Jadi saya tidak melihat di situ adanya hal yang menyimpang. Tadinya saya juga berpikir ada sesuatu yang menyimpang, tapi setelah tahu ternyata di akhir zaman atau di akhirat atau di sana nanti ada sebuah tempat yang untuk menyingkap itu semuanya, ternyata para wali memang orang-orang yang hebat. Akhirnya kadang-kadang keterbatasan pemahaman kita saja yang belum memahami sudah berani menyalah-nyalahkan kepada yang lain. Maka kalau bisa dan harusnya bisa, cobalah kita jadi orang yang bijaksana, pahamin dulu. Maka ada bahasa,
kalamun durung pecus ojo podo kaselak becus amaknani rapal koyo sajid meton Mesir. Nah kayak gitu bahasanya. Pendak-pendak hanggendak gunaning jalmo. Bisa nekor murang-muring koyo buto-buteng betah nganiyoyo, gambarannya kayak gitu. Jadi mereka adalah orang-orang yang sangat bijaksana, mereka adalah orang-orang yang sudah mengkaji agama cukup mendalam, mereka juga sudah melalui permusyawarah yang cukup panjang untuk mengambil sebuah keputusan, dan mereka belum berani dengan terang-terangan untuk menyampaikan, karena kisah itu Jamus Kalimosodo dalam perwayangan itu, setiap kali dia mau membuka Jamus Kalimosodo itu, para raja, para ratu, para utusan-utusan dari negeri lain mau mendengarkan itu tidak kuat, pasti tertidur kalau mau membuka isinya syahadat. Karena syahadat itu bukanlah sesuatu yang hanya sekedar ucapan saja. Maka mulai dari gambaran gunungan tadi itu, kalau umpamanya gunungan itu diceritakan umpamanya ya, itu maka kalau dalam suluk ada, gimana itu para pencinta ini, suluknya saya nggak begitu paham. Kayune purwo sejati. Nah, di situ menggambarkan ada kayu purwo sejati. Itu adalah cerita Hayu Sajaratul Yakin. Nah, padahal itu dalam umpamanya dalil, hadis, ijma, qiyas, sudah dalam qiyas ya yang disampaikan oleh para para wali, itu sama saja menceritakan Hayu Sajaratul Yakin. Kemudian dia menceritakan setelah Yang Maha Kuasa menciptakan Hayu Sajaratul Yakin, kemudian dia menciptakan yang namanya Nur Muhammad, kemudian dia menceritakan adanya Miratul Hayai atau Miratul Hayati, kemudian dia menciptakan adanya Ruh Ilafi, kemudian dia menciptakan adanya Damar Aran Kandil sebagai tempat perkumpulannya para ruh. Kemudian dia juga menciptakan Sesetyo Aran Darok, hati ya di situ. Terus baru Dinding Jalal, baru Insan Kamil ya, Insan Kamil. Nah itu ceritanya kan gini. Sajaratul Yakin tumuwuh ana ing alam makdum ajari abadi, tegese hayu sejati. Dumunung ana sanjering jagat sunyururi, isi ngawang-uwung sak lawas-lawas kahanan kita. Iku hakikate zat mutlak ingkang kadim, yaiku dating atmo. Nah, gambaran seperti itu. Itu akan menceritakan kisah-kisah itu menceritakan sebelum diciptakan alam semesta beserta isi-isinya ini, kayak gitu. Tapi adanya masih di mana? Di alam sunyururi, isi ngawang-uwung sak lawas-lawas kahanan kita. Jadi masih dalam al-ama, kabut hitam, kabut gelap. Kadang bisa disebutkan dengan seperti itu. Itu masih di alamnya dia sendiri, masih di ala nafsi binafsi linafsi finafsihi. Jadi belum pada diketahui. Jadi masih alam, bisa dikatakan alam yang masih kosong hampa, yang ada hanya dia saja. Belum ada yang mampu mengetahui. Di situ belum ada nama, belum ada rupanya, tidak ada arahnya. Ora arah, ora nggon, ora rupa, ora werna, ora duwe jeneng sapa-sapa. Itu masih alam yang seperti itu. Kemudian dia akan mengejawantah, akan bertajali, bermanifestasi juga bisa tanpa merubah keadaannya. Dari situ nanti akan dijelaskan berbagai macam hal yang sangat detil sekali. Karena wayang satu kotak itu gambarannya perwatakan satu diri manusia. Jadi sesungguhnya sangat berat sekali. Dan nanti dalam kisah itu yang mampu membeberkan Jamus Kalimosodo itu setelah katakanlah Kurawakala, Bima, Pandawa itu sudah mencari jalan kematian,
Di situ baru nanti yang mampu menjelaskan setelah ketemu dengan Sunan Kalijaga. Itulah kisahnya, baru Sunan Kalijaga tampil sebagai mubalek begitu. Karena nanti orang-orang pada tanya maksudnya sih gimana mencari di mana-mana tidak tahu. Yang sudah tahu di situ adalah para wali. Disitulah peran para wali kemudian mengajarkan isi daripada misi dia yang dia bawa, yaitu untuk menyampaikan ajaran agama Islam yang begitu agung, yang begitu luar biasa, yang begitu dalam. Akhirnya orang Jawa bisa menerima agama Islam, bisa sampai sekarang ini kita masih menjadi pengikut setia dari Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita masih bertuhankan kepada Allah, kayak gitu. Penjelasannya sedikit penjelasan ya. Mohon maaf bila banyak kekurangan, karena memang harus tidak bisa untuk menjelaskan tentang hal tersebut dengan waktu yang sesingkat ini, gitu tidak bisa. Jadi memang harus banyak pertemuan yang diadakan untuk mampu menjelaskan. Bahkan nanti sampai kepada bunyi-bunyiannya itu semuanya mengandung filosofi yang sangat luar biasa. Bahkan sampai pada ketukannya. Umpamanya gini. Nemo luro molu cinem cimo gitu. Jadi orang itu suruh mencari. Nemo luro melu marang jinem. Lah jinem itu adalah sesuatu yang ada di dalam hati sana. Maka di dalam hati itu bisa adanya sebuah yang disebut dengan lauh kalam, papan pangantikan Allah. Di situ juga ada tulisan yang disebut dengan lauh mahfuz, papan penyeratannya Allah. Juga di situ ada papan pangantikan Allah. Maka begitu sangat dalam. Kalau dari sisi luar ya ada damir, ada suara hati. Tapi juga ada waswisu fiturinas, ada gangguan dari jin, gitu, setan yang berbisik di dalam dadanya manusia. Tapi kalau makin dalam, maka baru orang nanti bisa menyadari. Karena untuk bisa menyadari sampai ke situ secara menyeluruh ya, tahapannya ya harus sebanding. Kalau umpamanya hanya penonton, ilmunya pada kalau dalange kayaknya ya nggak mungkin ya. Lah termasuk diri saya hanya penggemar. Kalau untuk ilmunya sama dengan penciptanya para wali ya masih jauh. Kalau saya untuk bisa memahami seperti para wali, berarti saya harus menjadi seperti dia dulu. Makanya kita bersyukur saja sedikit banyaknya sudah ikut menerima hasil dari perjuangan dia. Kita masih beragama Islam. Kira-kira bisa diterima nih jawaban dari saya, Bu. Dan bapak-bapak ini nggak kecewa? Alhamdulillah. Kalau nggak kecewa, saya akhiri dulu. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi semuanya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Dan berdoa mudah-mudahan Allah nanti akan menyempurnakan, menggenapkannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.